Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Dan tujuan ilmu itu apa sih? Tujuan ilmu adalah pengamalan ilmu itu sendiri. Li'annahu thamratuhu, karena mengamalkan ilmu merupakan buahnya ilmu itu sendiri. Wa faidatul umri, dan merupakan bati. Bati itu kalau bahasa Indonesia apa? Keuntungan. Laba. Labanya umur. Jadi mengamalkan ilmu merupakan labanya umur, keuntungan umur kita. Tambahan rewardnya. Wazadul akhirati, dan menjadi sangune akhirat. Lan jadi sangune akhirat. Jadi bekalnya akhirat ilmu. Pengamalan ilmu itu bekalnya akhirat. Faman zafara bihi sa'ida, siapa yang memperoleh kesempatan itu, ilmu dan amal, maka dia akan selamat, dia akan bahagia, dia akan beruntung. Wa man fatahu khasira, siapa yang menyepelekan, meninggalkan ilmu dan amal, maka pasti dia tidak akan beruntung, dia akan getun, dia akan rugi, dia akan menyesal. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, ada dalam sebuah riwayat tatkala diceritakan di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tentang rajulani, ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma, yang salah satunya abidun, seorang ahli ibadah saja. Wal akharu, yang keduanya alimun, orang yang ahli ilmu. Qala, maka Rasulullah kemudian berkata, fadlul alimi 'alal abidi kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan hanya ahli ibadah saja, maka bagaikan keutamaan aku dibandingkan kalian seluruh manusia semuanya. Kedudukan orang alim dibandingkan dengan orang yang tidak alim tapi hanya abid. Abid itu ahli ibadah saja. Kedudukan orang alim, kata Rasulullah, bagaikan kedudukanku dibandingkan kalian semua. Artinya kedudukan orang alim yang mengamalkan ilmu itu tinggi sekali, mulia sekali. Itu dinyatakan oleh Rasulullah. Jadi aneh kalau ada orang sekarang jargonnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, pembeda Quran dan Sunnah, tapi menyatakan tidak ada yang mulia selain Nabi Muhammad SAW. Yang mulia hanya para nabi, yang soleh hanya para nabi katanya. Kalau begitu kamu belajar kepada siapa, ngikutin siapa? Makanya mereka mengklaim diri langsung ikut Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak perlu kiai, nggak perlu ulama katanya. Klaimnya kan seperti itu. Padahal itu merupakan propaganda supaya umat Islam tidak mengikuti para ulama selain ulama mereka. Jadi propaganda itu mengarahkan supaya hanya menerima dakwah mereka saja dan meninggalkan ilmu yang kita bersilsilah berturun temurun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah ilmunya kan, guru-guru kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Siapa yang berjalan pada jalan-jalan untuk menuju majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberjalankan dirinya pada jalan-jalan menuju surga nantinya. Artinya orang yang datang ke majelis ilmu itu orang-orang insya Allah calon ahli swarga kabeh. Kabeh insya Allah yang menang tiket surga. Tapi kan tiket surga itu ada yang tepat waktu, ada yang gerbong paling depan eksekutif, ada yang ekonomi, ada yang kadang ketinggalan tapi tetap naik lagi gerbong berikutnya, kereta berikutnya. Ya. Asal jangan kehilangan tiket. Atau kita membuang tiketnya, ya orang melu, ya orang keduman, orang kebagian tempat, teka bagian ciloko atau kita mau cilaka karena. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib talabul ilmi itu. Wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahri.
Dan orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh setiap makhluknya Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, termasuk ikan koi yang ada di kolam ini, itu memintakan ampunan untuk kalian. Kata Rasulullah, orang yang mencari ilmu, jadi jenengan cari ilmu tapi tulus, coba datangnya kalau butuhnya doang, cobalah istiqomah, apalagi dekat, monggo-monggo saja. Tapi saya berharap teman-teman, saudara-saudara muslim itu punya keinginan untuk istiqomah, datang ke majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Siapa yang di pagi hari dia mencari ilmu. Kalau dulu kan biasanya kita ada kajian subuh ya, kajian ba'da subuh. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan kembali. Tapi biasanya memang Ramadan, karena Ramadan saya nggak pergi kemana-mana. Kalau selain Ramadan, kadang 3 hari di mana, 4 hari di mana, atau seharian itu sampai pulangnya lagi ba'da subuh, sampai rumah pagi, subuhnya di masjid rest area. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi kata Rasul tadi, siapa yang mencari ilmu di pagi hari, kemudian apa yang akan dia dapatkan? Salat alaihil malaikatu, malaikat salat yang dimaksud memintakan ampunan bagi orang tersebut. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan ma'isyahnya, penghidupannya pada saat itu, hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi, siapa yang berpagi hari menuju ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan ayu'allimahu, tidak mengharapkan apapun kecuali dia akan mempelajari hal-hal yang baik atau mengajarkan kebaikan kepada jamaah, kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu ka hadhihi min hadhihi, wa jama'a bainal musabbi'ati wallati taliha syarikani fil ajri wala khairu fi sairin nasi ba'du. Rasulullah pernah mengatakan, orang yang mengajarkan ilmu dengan orang yang mempelajari ilmu itu seperti ini, kata Rasulullah. Rasul menggabungkan 3 jari, atau 2 jari ini, ya, orang-orang yang ada sekitarnya itu, artinya orang yang mengajarkan ilmu dengan orang yang belajar kepadanya, itu dua-duanya dapat pahala. Syarikani fil ajri, dua-duanya dapat pahala. Wala khairu fi sairin nasi ba'du, dan tidak ada orang yang lebih baik lagi selain mereka. Tidak ada orang yang lebih baik lagi selain mereka. Maka yuk datang ke majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ughnu aliman aw muta'alliman, jadilah engkau menjadi orang yang berilmu ataupun orang yang belajar ilmu kepada orang yang ahli ilmu, aw mustami'an, ataupun orang yang mendengarkan ilmunya ulama, aw wahibban, atau orang yang mencintai ulama dan mencintai ilmu, mencintai santri, mencintai para pendengar ilmu. Contoh para pendengar ilmu, orang-orang yang menyaksikan live streaming kita, orang-orang yang senantiasa menyaksikan video-video liputan kajian kita, itu juga mereka mustami'an, pendengar ilmu, mereka dapat kebaikan. Au muhibban, atau yang mencintai ulama ataupun ilmu, lidzalika wala takun khamisa fatahlika, jangan kau jadi yang kelima. Siapa yang membencinya? Benci, ya. Maka orang yang membenci itu maka akan hancur. Fatahlika, hancurlah engkau suatu saat ketika engkau menjadi yang kelima, menjadi pembenci mereka. Para pembenci mereka ini akan hancur, akan menjadi orang yang rugi, mengenaskan, terlebih lagi nanti di akhirat, di alam kubur seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas, belajarlah akan ilmu dan ajarkan kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadhal jannati fartau, jika kalian melihat perkumpulan pertamanan surga, maka merumputlah di sana. Faqila, ditanyakan ya Rasulullah, wa ma riyadhul jannah, apa itu yang namanya
perkumpulan mohon maaf, kebun-kebun surga itu ya Rasulullah yang ada di muka bumi saat ini, apa itu ya Rasulullah? Perkebunan surga itu apa yang dimaksud? Maka qala Rasulullah menjawab, hilaqu dzikri, perkumpulan-perkumpulan zikir, perkumpulan yang di kumpulan tersebut diingat Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Qala Atha, Imam Atha beliau menafsirkan, mentakwili hadis tersebut, mensyarahi, hiya di antara riyadul jannah, di bumi ini adalah majalisul halali wal haram, majelis-majelis yang mengajarkan tentang halal dan haram, mempelajari halal dan haram, kaifa tashtari, bagaimana cara kita berjual beli, wa kaifa tusolli, bagaimana cara sholat yang benar, wa kaifa tuzaki, bagaimana zakat yang sesuai dengan syariat, wa kaifa tuhaji, dan bagaimana haji yang benar, wa kaifa tunkihu, dan bagaimana nikah itu yang sesuai syariat, wa kaifa tutalliqu, bagaimana cerai itu menurut syariat, wa ma asbah dzalika, dan yang seumpama itu dari hukum-hukum fikih, itu juga masuk kategori majlis zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi, pelajarilah ilmu dan amalkan olehmu ilmu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi, pelajarilah ilmu dan jadilah kalian menjadi ahli-ahli ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadal ulama'i wa damus syuhada'i, nanti pada hari kiamat akan ada dua perkara yang ditimbang oleh Allah. Apa itu? Tintanya para ulama dan juga darahnya para syuhada. Kalau sekarang Anda menyampaikan ilmunya para ulama dengan tulisan, catatan, melalui chat, melalui chat, apa chatnya? Melalui pesan-pesan di media sosial, melalui portal-portal internet, kemudian Anda menyampaikan kajian ulama, tim katib diantaranya, insya Allah setiap hurufnya tim katib itu nanti akan ditimbang dengan darahnya syuhada. Beruntung orang yang senang menulis, mencatat ajaran gurunya, kemudian dia amalkan, dia mutola'ah, dan dia kemudian sebarluaskan ilmu-ilmu tersebut. Beruntung tim katib. Ini tim kreatif yang memfasilitasi live streaming, kemudian membuat konten-konten kajian kita, menyebarkannya, tim editing, dapat mereka. Walau tidak pandai seperti gurunya, tapi mereka ingin ikut serta membantu dakwah gurunya dengan niat ingin ikut serta khidmat dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Dapat mereka bagian seperti mendapatkan pahala 100 orang syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid dini wala faqihin wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Tidaklah Allah disembah oleh makhluknya, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang afdhala, luwih utama, min fiqhin fid dini, dibandingkan kefahaman di dalam masalah agama. Artinya ibadah yang paling utama salah satunya adalah bertafaqquh fid din. Allah senang dan bertafaqquh fid din, mempelajari agama, memahamkan diri tentang agamanya Allah, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ganjaran yang paling agung, ibadah yang paling utama. Dan tentunya bahkan pakai lam taukid Rasulullah menggunakannya. Dan tentunya seorang yang faqih, orang yang alim, yang faqih, itu asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Untuk menyimpangkan satu orang alim yang faqih itu lebih berat dibandingkan menyimpangkan 1000 ahli ibadah. Bagi syaitan itu lebih berat satu orang alim menguji, mengajak, menyimpangkan satu orang alim lebih berat. Makanya setan yang menggoda orang-orang alim, orang-orang faqih itu tingkatannya sangat tinggi. Setan-setan itu punya tingkatan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Pada hari kiamat ada yang bisa memberikan syafaat. Itu 3 kelompok manusia masih bisa memberikan syafaat dan intens memberikan syafaat pada hari kiamat. Siapa? Al-anbiya'u, yang pertama para nabi, wal ulama, tsummal ulama'u, kemudian berikutnya adalah para ulama, tsumma syuhada'u, berikutnya adalah orang-orang yang meninggal di jalan perjuangan Allah taala. Termasuk syuhada itu syahid akhirat. Syahid akhirat orang yang ngaji kemudian wafat, maka itu syahid akhirat. Ya, saya diinfokan beberapa hari yang lalu ketika saya memang tidak di Karawang bahwa ada putri dari jamaah kita yang wafat, dan putrinya tersebut kondisinya sedang mondok di Al-Muhajirin Purwakarta. Wafat kecelakaan, sedang membawa motor tersenggol oleh mobil besar, wafat. Maka itu masuk ke dalam kategori syahid akhirat. Orang yang baik, yang taat kepada Allah, bukan dalam kondisi maksiat, kemudian kecelakaan pula. Ini apalagi dalam kondisi menjadi santri. Kondisi menjadi santri, kecelakaan pula, syahid akhirat. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah menempatkannya menjadi bagian dari para syuhada. Wa ruya annal ulama'a yaumal qiyamati ala manabira min nurin. Diriwayatkan sungguhnya para ulama pada hari kiamat itu berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian wa naqala al-Qadhi Husain, Imam Al-Qadhi Husain menukil fi awali ta'liqatihi, di dalam awal kitab ta'liqatnya, annahu ruya, sesungguhnya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya baginda Rasul bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyam hayatihi. Man ahabbal ilma, siapa yang mencintai ilmu, senang ngaji, senang mendengarkan video kajian kita contohnya, wal ulama'a, dan mencintai ulama, lam tuktab alaihi, maka tidak akan dicatat baginya khati'atuhu, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja atau dosa-dosa kecilnya tidak akan dicatat oleh para malaikat ayyam hayati, sepanjang hidupnya. Orang yang mencintai ilmu, mau belajar dan mencintai ulama, kalau ada dosa-dosa kecil, ada kekhilafan, dia tidak sadar melakukannya, maka tidak akan dicatat kesalahan-kesalahan kecilnya tersebut. Kecil jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh, karena kalau berlangsung terus-menerus itu bisa menjadi besar. Dan dosa besar tidak menjadi besar selama kita mau mengikisnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai ulama, mencintai ilmu, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya luar biasa. Qala waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul juga bersabda, man shalla khalfa alimin, siapa yang salat di belakang orang alim. Makanya yang jadi imam bagusnya orang-orang yang alim. Ini pada yang jadi imam bagusnya belajar, terus belajar sampai alim. Karena fadilahnya bagi jamaahnya yang berada di belakang, bagi makmumnya, faka'annama shalla khalfa nabiyyin, seolah-olah seperti halnya ia salat di belakang seorang nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin, dan siapa salat di belakang nabi, faqad ghufiralah, maka diampuni banyak dosanya. Jadi jangan anggap enteng kita bermakmum kepada orang alim. Seharusnya ini menjadi harapan kita, dan bangga, bahagia, bersyukur kalau kita sempat di beberapa kesempatan bermakmum kepada orang yang alim. Bukan hanya bisa jadi imam, tapi alim. Jadi jangan asal. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudhur majlis dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Di dalam hadits Abi Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya hadirnya kita, datangnya kita di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis para ulama, itu afdalu, lebih utama, min salati alfi rak'atin, dibandingkan salat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, ataupun kita menyaksikan 1000 jenazah,
untuk dikuburkan, wa iyadati alfi maridin, dan menengok menjenguk 1000 orang yang sakit. Datang duduk di majelis ulama itu lebih utama dibandingkan 3 perkara tersebut. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yakhruju min manzilihi, ketika dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz-dzunubi, sedangkan dia itu memiliki banyak dosa, mithlu jibali Tihamah, seukuran beratnya gunung Tihamah. Jika ada seseorang yang keluar rumah membawa dosa seberat sebesar gunung Tihamah, fa idza sami'al alima, tapi tatkala dia mendengar ada seorang alim, dia menyampaikan kajian, kemudian dia mendengar kajian orang alim tersebut, tiba-tiba khafa, dia menjadi takut atas dosa, takut kepada Allah jika sampai dia keluar daripada aturan Allah, wastarja'a, dan ia kemudian berupaya untuk kembali menjadi baik, dia berupaya untuk bertobat an dzunubihi, dari dosanya, wang sorofa ila manzilihi, baru punya keinginan, dia ingin bertobat, dia ingin menjadi lebih baik, kemudian dia pulang ke rumahnya, maka walaisa alaihi dzanbun, saat itu pula dalam kondisi tidak memiliki dosa. Masya Allah, luar biasa ini. Fala tufariqu, kata sahabat Umar. Ini yang ngomong sahabat Umar. Masa orang biasa yang tidak semulia sahabat Umar kok menolak gitu loh. Sekelas sahabat Umar sampai bilang, wala tufariqu majalisan ulama'i, maka kalian jangan memisahkan diri dari majelis-majelisnya para ulama. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan di muka bumi ini sebidang tanah yang lebih mulia dibandingkan majelis-majelisnya ulama. Selain 3 tanah suci, maka yang lain yang paling mulia hamparan tanah yang dipakai untuk majelisnya ulama. Maka alangkah beruntungnya sebetulnya kalau kita menjadi orang kaya. Jadi orang kaya terlebih ya. Jadi orang kaya kemudian punya tanahnya dihibahkan untuk majelisnya ulama, maka berarti tanah itu menjadi tanah yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan orang yang menghibahkannya akan mendapatkan limpahan kocoran pahala terus menerus walaupun dia sudah wafat. Namanya sedekah jariyah. Maka beruntung. Barangkali ini yang punya di sebelah tanah dihibahkan untuk Abu Rasul, diperluas, itu juga dapat. Kemudian yang punya uang membangunkan ini jadi ke atas, naik ya, jadi semen, jadi pasir, batu, besi, cor-coran, itu juga sama ya, bagian dari majelisnya ulama. Maka akan menjadi mulia orang tersebut, tidak akan berkurang rezekinya. Wa qala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awal kitabih Nazmid Durar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man azzamal alima, kata Rasulullah, siapa yang mengagungkan orang alim, fa innama yu'azzimullaha ta'ala, sesungguhnya hakikatnya ia telah mengagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan ulama adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pengkultusan yang diharamkan atau disyirikkan. Hanya orang-orang Wahabi saja yang melakukan fatwa seperti itu. Orang-orang Wahabi saja yang mengatakan demikian. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang mengagungkan ulama, hakikatnya mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alimi, dan siapa yang meremehkan, mengkerdilkan orang-orang alim, fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih, hakikatnya dia telah meremehkan Allah dan Rasulnya. Wa qala Ali karramallahu wajhah, kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu, wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup dulu kajian kita pada malam hari ini tentang keutamaan ilmu, ulama, belajar ilmu dan mengajarkannya. Semoga kita masuk ke dalam kategori ini sehingga kita mencintai ulama, mencintai ahli ilmu, mencintai ilmu itu sendiri, mencintai mendengarkan ilmu, senang mendengarkan ilmu, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah dan termasuk kelompok hamba-hamba Allah
yang akan dimudahkan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.